الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Ia berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, kekuatan. Semoga sejak kita melangkahkan kaki dari rumah berniat melaksanakan ibadah saat ini sampai nanti selesai kita melaksanakan ibadah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung oleh Allah sebagai ibadah yang saleh. Semoga bila di antara kita, saudara-saudara kita ada yang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran di hatinya, dan bagi mereka yang Allah berikan ujian dan masalah, semoga Allah carikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat Mu'amal yang berbahagia, dalam waktu yang singkat dan terbatas ini, Khatib ingin mengajak kita semua merenungkan kembali tentang nampak kilas bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim dalam kegiatan dalam rangkaian ibadah Idul Adha itu adalah simbol sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana tidak Bapak Saudara, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang memang sabar dalam setiap ujian dan ikhlas dalam setiap mengerjakan pekerjaan. Nabi Ibrahim itu Bapak Saudara punya pekerjaan yang memang setiap saat pulang dari pekerjaan itu dia korbankan apa yang dia miliki untuk Allah. Karena pekerjaan dia adalah mengembala sapi, mengembala kambing, domba. Setiap sore hari mau pulang dia antarkan ke atas bukit. Ketika diantarkan ke atas bukit, maka malaikat bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kenapa Anda antarkan ternakmu yang bagus yang kau pilih untuk makhluk Allah yang lain? Jawab Ibrahim, apa yang saya miliki ini adalah titipan dari Allah. Suatu saat Allah berhak untuk mengambil itu. Jangankan kambing, jangankan ternak. Andaikan saya punya anak-anak itu yang diminta oleh Allah dikurbankan, saya akan kurbankan kepada Allah. Saudaraku, ketika itu Ibrahim tak punya. Singkat cerita, ketika Allah karuniakan anak, kemudian ucapan dan janji yang tak disadari oleh Nabi Ibrahim itu ternyata ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disampaikan oleh para ustaz, para mubaligh. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Malam tadi aku bermimpi mau menyembelih. Bagaimana kata karena Ibrahim Ismail yang memang sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan. Ditambah lagi Bapak Saudara bagaimana cintanya kepada Allah. Ditambah lagi bagaimana patuhnya dia kepada kedua orang tuanya. Maka tanpa pikir panjang dia ucapkan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka dalam perjalanan itu apa yang bisa kita ambil? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata cintanya kepada Allah
tidak bisa dikalahkan oleh cintanya kepada yang lain. Anak buah hati belahan jantan yang setiap saat dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Puluhan tahun bapak saudara dia berdoa kepada Allah, tapi doanya belum dijawab oleh Allah. Ketika Allah berikan anak yang merupakan yang lama yang ia idamkan, tapi ternyata ujian pun datang sebelum dia anak. Apakah Ibrahim menolak tawaran itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh cintanya kepada yang lain. Yang kedua saudara, Ismail. Ismail ini adalah contoh pemuda, contoh seorang anak yang punya dua kecintaan. Yang dua kecintaan itulah yang sebenarnya yang menggiring dia masuk ke dalam surga. Pertama, hablum minallah, cintanya kepada Allah, hubungannya kepada Allah. Lalu yang kedua adalah patuhnya seorang Ismail atas perintah kepada kedua orang tua. Saudaraku, dulu di tempat ini pernah saya sampaikan dalam kajian lain. Ketika kita berbicara tentang bagaimana patuhnya seorang anak kepada orang tua, maka salah seorang ulama besar namanya adalah Hasan Al-Bisri meninggal emaknya. Padahal dia punya ulama yang cukup terkenal, punya jamaah yang begitu banyak, punya santri yang jumlahnya begitu banyak. Dia senantiasa ajarkan kepada santrinya dan jamaah, orang beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap ujian yang terbaik bagi orang beriman itu adalah ucapan yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, berkembali kepada Allah. Saudaraku sidang jamaah, singkat cerita, ada ujian yang menimpa ulama besar, meninggal mati. Air matanya tak bisa dihentikan, raungan tangisannya tak bisa dibendung. Muridnya pun heran, kenapa ulama yang mereka cintai itu hari ini melakukan seperti itu. Orang jamaah heran. Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk sabar dalam setiap ujian. Tapi ketika ibumu meninggal, tangisanmu tak bisa dihentikan, suara raunganmu sampai terdengar. Kata ulama ini mengatakan, wahai anak muridku, yang aku tangiskan hari ini bukan dikarenakan berpisahnya aku dengan ibuku. Yang aku tangiskan hari ini bukan berhentinya ibuku menghirup nikmat Allah yang ada di dunia ini. Yang aku tangiskan hari ini bukan terwujudnya ibuku di depanku. Tapi yang aku tangiskan adalah ketika ibuku meninggal, maka terputuslah jalanku menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sidang jamaah, surga Allah itu banyak, bisa kita raih dari bentuk apapun. Bisa lewat sholat, bisa lewat zakat, bisa lewat puasa, bisa lewat ibadah-ibadah lain. Walaupun bapak saudara kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga itu, tapi surga itu bisa diraih dengan begitu banyak ibadah. Tapi saudaraku ketahuilah, banyaknya ibadah yang kita lakukan, ada dua tantangan yang harus kita lalui, tantangan besar. Yang pertama namanya riya, dan yang kedua namanya ujub. Riya memperlihatkan amalan kepada orang lain, sementara ujub adalah merasa diri ini paling yang adil, paling ahli ibadah. Dua ini tak bisa dipisahkan dari amalan hati manusia. Tapi ada jalan tol menuju surganya Allah yang tidak ada hambatan apapun. Jalan tol menuju surganya Allah adalah berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Saudaraku sidang jamaah, maka inilah yang pernah didoakan oleh Rasulullah, malaikat yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika khutbah naik ke tangga 1, tangga 2 amin, tangga 3 amin. Ketika itu naik kemudian turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika Anda menaiki mimbar,
Ada ucapan amin 3 kali yang keluar dari mulutmu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabat, ketika aku menaiki mimbar, malaikat datang kepadamu dan meminta agar doanya aku aminkan. Maka aminku dari 3 itu yang pertama, kata Rasulullah, adalah halaka abdu, celakalah seorang hamba, adraka walidah, ia ada bersama kedua orang tuanya, tapi ia tak masuk surga dikarenakan orang tua itu. Kenapa demikian? Karena bapak saudara, ada kesempatan emas jalan tol yang Allah berikan, tapi manusia itu tak mampu untuk memanfaatkannya. Saudaraku sidang jemaah, beruntung hari ini jalan tol bagi orang-orang yang orang tuanya masih ada. Beruntung orang-orang yang masih Allah berikan jalan tol menuju surga Allah itu. Kita masih mampu memanfaatkan nikmat itu. Tapi bayangkan mereka yang orang tuanya sudah tidak ada. Senyumnya bisa kita rasakan, wajahnya bisa kita bayangkan, tapi tangan tak bisa menggapai. Hanya doa yang kita bisa ucapkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Semoga mereka yang sudah berada di dalam kubur, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang dimuliakan, dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saudaraku sidang jemaah, nampak jelas dari perjuangan dari ibadah kurban itu adalah kita semua ada yang menyaksikan, bahkan ada ikut yang berkurban. Maka sering disampaikan oleh para ustaz, para mubaligh di mimbar ini, nilai yang paling harus kita pahami dalam hidup ini adalah ketika menyembelih ibadah kurban, maka sembelihlah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Kata orang ilmu mantik, al-insan hayawanun natik al-hassas, al-mutaharrik bil iradah al-qawiyyu bil afkar. Manusia itu sama dengan binatang yang melatih. Mohon maaf, sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan kerbau, sama dengan unta yang dikurbankan itu sama aja. Tapi yang membedakan mereka dengan makhluk yang lain, kata orang ilmu mantik, adalah fikirannya yang mampu membedakan baik dan buruk. Saudaraku, ketika sembelihan hewan kurban kita laksanakan, maka sembelih sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan kurban? Kambing. Kalau kita mengiring kambing, membawa kambing, diletakkan dia di depan, tak berjalan. Diletakkan ke belakang juga tak berjalan. Di depan membebe, di belakang juga membebe. Ini kalau dibawa ke sifat manusia, ini manusia yang serba salah. Diletakkan dia di depan tak selesai, di belakang pun tak selesai. Diletakkan di depan tidak bisa dia bekerja, diletakkan ke belakang pekerjaan orang semua salah, tak ada yang benar. Contoh manusia ini, dia angkat jadi ketua tak selesai, dia angkat jadi ke anggota biasa, semua salah yang dilakukan. Tak pernah ada kebaikan orang lain yang muncul di hati. Maka saudaraku, ketika Nabi dulu lewat dari sebuah kuburan yang tua, dia patahkan ranting, dia belah ranting itu, satu boleh letakkan di kuburan sebelah kanan, satu boleh letakkan di kuburan sebelah kiri. Dia bertanya kepada sahabat, kuburan siapa yang tua ini? Sahabat tak tahu kuburan siapa itu, tapi boleh tancapkan ya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Orang yang ada di dalam kuburan ini disiksa oleh Allah. Maka selama daun ini tidak layu, maka selama itu orang tidak akan dimaafkan. Ringankan siksa. Kenapa Allah azab mereka di dalam kuburan itu? Kata Rasulullah, pertama, kuburan yang pertama adalah kemana dia berangkat tak pernah ada kebaikan orang lain yang dia baca. Yang dia baca kejelekan orang terus. Kadang semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk ada tak terlihat. Lalu yang kedua,
Yang harus disembelih itu adalah kambing itu Pak. Kalau dilepaskan, dia tidak pernah pikirkan ini punya aku atau punya tuan, punya tuannya atau punya orang lain. Karena hidupnya hanya untuk makan. Dia tidak pernah berpikir ini milik tuanku atau ini milik orang lain. Dia tak pikirkan itu karena memang hewan. Pikirannya hanya itu, hidup hanya untuk makan. Manusia punya aturan, punya koridor. Dalam hal makanan, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makan apa yang direzekikan kepadamu yang halal lebih baik. Konsepnya Pak itu saja. Halal baik. Baik dia tidak halal tak usah dimakan. Halal dia tak baik tak usah dimakan. Selesai itu kan. Tak banyak-banyak. Halal baik makan. Tak halal baik tak usah dimakan. Selesai konsep. Bapak dapat daging kambing, pesan dokter bapak tak boleh makan daging ini. Diantar orang dagingnya halal, halal. Tapi karena tak baik untuk kesehatan, tak usah dimakan. Konsepnya itu saja. Sekali lagi kita ulang, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makan apa yang direzekikan kepadamu yang halal lebih baik. Maka tak boleh ada orang yang memakai istilah orang utara sana. Segala yang melata halal dimakan kecuali meja dan kursi. Kenapa? Karena makanan yang kita makan Bapak Saudara menentukan ibadah kita kepada Allah. Musuhnya ibadah itu atau tidak. Makanan yang kita makan masuk ke dalam perut juga menentukan apakah doa kita muncul dari dalam hati atau tidak. Maka saudara sidang jamaah, selesai penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan hewan yang kita kurbankan, kemudian nanti ibadah yang kita lakukan, insya Allah mengantarkan kita kepada orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.